Assalamualaikum, selamat datang di mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Hari ini kita masih akan membahas bab kemagnetan dan pemanfaatannya. Mari kita awali pembelajarannya dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada minggu sebelumnya kita sudah membahas tentang pemanfaatan medan magnet pada migrasi hewan dan juga konsep gaya magnet itu seperti apa. Untuk hari ini kita akan lanjut ke teori dasar kemagnetan dengan poin teori kemagnetan bumi, induksi magnet, dan gaya Lorentz. Kakak-kakak, dalam ilmu pengetahuan alam kita tidak hanya akan mempelajari diri kita sendiri, hewan ataupun tumbuhan, tetapi juga kita akan mempelajari berbagai macam teknologi, bahkan benda-benda langit seperti bumi pada khususnya. Bumi itu merupakan magnet raksasa. Otomatis ketika bumi sebagai magnet akan mempunyai dua kutub, yaitu utara dan selatan. Yang perlu kakak-kakak ketahui bahwa ternyata kutub utara magnet bumi berada di sekitar kutub selatan bumi. Begitupun juga sebaliknya. Kutub selatan magnet bumi berada di sekitar kutub utara bumi. Otomatis akan terjadi ketidaktepatan atau penyimpangan arah. Nah, ketidaktepatan atau penyimpangan arah ini disebut dengan deklinasi. Penyimpangan itu ternyata tidak hanya terjadi pada kutub bumi, tetapi juga terjadi ketika kita menggunakan kompas yang dalam keadaan mendatar. Hal ini disebabkan oleh garis gaya magnet bumi tidak sejajar dengan permukaan bumi sehingga letak jarum kompas itu tidak tepat mendatar, tetapi sedikit miring. Sudut yang dibentuk oleh jarum kompas dengan bidang datar itu disebut dengan inklinasi yang bisa kakak-kakak perhatikan berdasarkan gambar yang sudah ada. Satu hal yang juga penting kakak-kakak bahwa medan magnet bumi berfungsi untuk melindungi penduduk bumi dari radiasi kosmik atau partikel listrik yang dihasilkan oleh matahari atau benda-benda langit lainnya yang dapat membahayakan kesehatan. Ternyata dengan adanya medan magnet bumi, partikel listrik tidak dapat masuk ke seluruh permukaan bumi, tetapi justru akan tertarik menuju ke kutub-kutub magnet bumi. Saat menabrak atmosfer, partikel listrik tersebut terionisasi atau peristiwa lepasnya elektron dari nukleon dan membentuk plasma lemah. Tampilan indah cahaya plasma inilah yang kemudian ternyata dikenal sebagai aurora. Nah, Ustazah pengen nih kalian mencari tahu di mana saja sih kita bisa melihat peristiwa aurora. Poin berikutnya yaitu induksi magnet dan gaya Lorentz. Sebenarnya konsep induksi magnet berawal dari tidak terkendalinya putaran jarum kompas yang ada di kapal laut saat petir menyambar. Jadi sebenarnya induksi magnet itu apa sih? Nah, Ustazah harap kalian mencari tahu informasi tentang induksi magnet itu seperti apa. Medan magnet ada di tiga keadaan. Yang pertama, medan magnet di sekitar kawat lurus berarus listrik. Yang kedua, di sekitar kawat melingkar. Dan terakhir, magnet dalam kumparan. Pada medan magnet di sekitar kawat lurus berarus listrik, dulunya seorang ilmuwan fisika bernama Hans Christian Ørsted telah melakukan penelitian yang menunjukkan bahwa arus listrik dapat menimbulkan medan magnet. Caranya dengan mengamati pergerakan jarum kompas saat diletakkan di dekat kabel yang dialiri arus listrik. Lalu kemudian percobaan atau penelitian ini kemudian dikenal dengan percobaan Ørsted. Lalu arah medan magnet dan arah arus dapat ditunjukkan dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Misalnya, ketika suatu penghantar berarus listrik digenggam dengan tangan kanan, jika arus listrik searah dengan ibu jari, maka arah medan magnet yang timbul searah dengan keempat jari yang menggenggam. Pada kawat lurus, medan magnet terbentuk melingkari arah arus, sedangkan pada kawat melingkar, medan magnet tampak melingkari kabel. Sedangkan pada kumparan, medan magnetnya seolah-olah terbentuk kutub utara dan selatan pada ujung-ujungnya persis banget seperti pada magnet batang. Kalau tadi kita sudah membahas tentang induksi magnet, kali ini kita akan membahas tentang gaya Lorentz. Kakak-kakak, medan magnet dapat timbul di sekitar kawat berarus.
Jika sebuah kawat penghantar diletakkan di sekitar medan magnet, pada penghantar tersebut akan timbul gaya yang disebut gaya Lorentz yang sebelumnya sudah diteliti oleh ilmuwan berkebangsaan Belanda bernama Profesor Dr. Lorentz. Untuk gaya Lorentz ini sendiri kita punya dua rumus umum. Yang pertama F sama dengan B dikali I dikali L, atau rumus yang kedua yaitu F sama dengan B dikali I dikali L dikali sin alfa. Pada gaya Lorentz, selain kita menentukan besarnya atau nilainya, kita juga perlu menentukan arahnya, di mana arahnya ini bisa kita lakukan dengan menggunakan kaidah tangan kanan seperti pada gambar, di mana jempol itu menunjukkan arus listrik, kemudian telunjuk itu menunjukkan medan magnet, dan jari tengah itu menunjukkan gaya Lorentz-nya itu sendiri. Oke kakak-kakak, seperti biasa tidak akan afdol yang namanya belajar IPA tanpa ada latihan soal. Silakan diperhatikan dan disiapkan buku tulisnya ya. Oke kakak, seperti biasa silakan persiapkan buku tulisnya masing-masing. Kemudian perhatikan soalnya dengan seksama. Ditulis, diketahui seperti biasa. Berdasarkan soal yang bisa kita ketahui pertama yaitu arus listrik atau I, di mana I ini sebesar 0,5 ampere dengan lambang A ya. Kemudian di situ dalam soalnya diletakkan dalam suatu medan magnet homogen sebesar 20 Tesla, berarti B itu sebesar 20 Tesla. Di situ kemudian jika gaya Lorentz yang ditimbulkan sebesar 80 Newton, berarti F itu sebesar 80 Newton. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah panjang kawat tersebut adalah, berarti ditanya, coba perhatikan lagi rumusnya untuk panjang kawat itu lambangnya L. Nah, karena yang ditanyakan L, berarti kita kembali ke rumus awal yaitu F sama dengan B dikali I dikali L. Karena yang ditanya adalah L, sekali lagi karena yang ditanya L, maka rumusnya adalah L sama dengan F karena satu ruas per B dikali I. Oke, kita kemudian nyambung ke samping ya, kita sambung ke samping. L sama dengan, kita substitusikan angka-angkanya. Yang pertama ada F itu nilainya 80. Berarti di situ 80 per, untuk B itu nilainya 20 Tesla, 20 dikalikan dengan nilai I. Nilai I di situ ada 0,5 ampere. Seperti biasa, silakan dikalikan 20 dikali 0,5. Di situ 80 per 20 kali 0,5 itu hasilnya 10. 10 berarti 80 dibagi 10 yaitu 8. Karena L panjang kawat berarti satuannya adalah meter. Bagaimana? Paham ya? Baiklah, soal selanjutnya tetap juga kita cari dulu yang diketahui apa. Nah, berdasarkan soal yang ada di atas, yang bisa kita ketahui pertama adalah I atau arusnya sebesar 0,75 ampere. Kawat ini sepanjang 8 meter. Kalau kawatnya panjang berarti lambangnya L. L sebesar 8 meter. Diletakkan dalam medan magnet homogen sehingga membentuk sudut 30 derajat, berarti sudutnya adalah 30 derajat terhadap arah medan magnet. Kemudian di sini jika gaya Lorentz yang timbul sebesar 450, berarti F-nya adalah 450 Newton. Dan yang ditanya adalah kuat medan magnet tersebut adalah titik-titik Weber per M kuadrat. Kalau kuat medan magnet berarti lambangnya adalah B. Kita tulis yang ditanya adalah B.
Berarti di sini kita menggunakan rumus yang kedua. Yang tadi rumus yang kedua itu adalah F sama dengan B dikali I kali L dikali sin alfa. Sin alfa. Oke. Karena yang ditanya ada B adalah maka B yang dikeluarkan lebih dulu sama dengan F per I dikali L dikali sin alfa. Oke. Lalu kemudian kita beri garis batas, terus kita substitusikan angka-angkanya, di mana B sama dengan untuk F. Untuk F nilainya adalah 450 Newton. Per untuk I itu nilainya adalah 0,75. Kita tulis 0,75 dikalikan dengan L. Nilai L di situ adalah 8 meter. Kita tulis 8 meter dikalikan dengan sin alfa. Sinnya di situ nilainya 30, sin 30. Sin 30. Oke. Kemudian yang bawah kita kalikan semua. Kita tulis ulang 450 per 0,75 dikali 8 dikali sin 30 itu nilainya setengah. Kita tulis ulang 0,75 kemudian dikalikan dengan 8 dikalikan dengan setengah karena sin 30 itu nilainya adalah setengah. Oke, setengah. Kemudian kita coret hasilnya 4. 0,75 dikali 4 nanti dikalikan. Maka 450 kita tulis ulang lagi per 0,75 dikali 4 hasilnya adalah 3. Maka 450 dibagi 3 yaitu 150 Wb atau Weber per meter kuadrat. Perlu kakak-kakak ketahui bahwa Weber per meter kuadrat itu sama dengan Tesla. Jadi 150 Wb per meter kuadrat atau 150 Tesla. Paham ya? Insya Allah mudah kalau kalian memperhatikan dengan baik. Selamat mencoba di tugas berikutnya. Kakak-kakak, di kelas 9 kalian dituntut untuk aktif dalam mengikuti pelajaran dan mengerjakan tugas. Maka dari itu, silakan kerjakan tugas berikut berisi 3 nomor soal. Dikerjakan dengan teliti dan maksimal dikumpul pukul 8 malam. Jangan lupa untuk tetap tepat waktu ya. Baik, untuk yang terakhir, pada gaya Lorentz itu penerapannya juga ada di kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada motor listrik, di mana motor listrik ini adalah alat yang digunakan untuk mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Bagian motor listrik ini sendiri terdiri atas sebuah kumparan kawat yang dililitkan pada suatu tempat melalui sebuah poros, di mana kumparan tersebut diletakkan di dalam medan magnet. Nah, setiap ujung kumparan itu dihubungkan dengan cincin belah atau komutator yang berfungsi sebagai penukar arus listrik pada saat kumparan itu berputar. Kemudian yang kedua ada galvanometer, di mana galvanometer ini sendiri itu merupakan alat pengukur kuat arus yang lemah. Prinsip kerjanya adalah ketika galvanometer dihubungkan dengan sumber arus, maka arus yang mengalir pada kumparan tersebut akan menimbulkan medan magnet pada kumparan itu. Medan magnet yang ditimbulkan oleh kawat berarus akan berinteraksi dengan medan magnet yang dimiliki oleh magnet jarum. Akibatnya, magnet jarum ini akan menyimpang dari posisi semula. Besar sudut penyimpangan magnet jarum bergantung pada kuat arus yang mengalir pada kumparan tersebut. Jadi, semakin besar kuat arus yang melalui kumparan, maka semakin besar pula sudut penyimpanan magnet jarumnya. Nah, penerapan yang terakhir yaitu ada spektrometer massa, di mana alat ini digunakan untuk memisahkan ion-ion atau atom-atom yang bermuatan atau molekul-molekul berdasarkan massanya. Di kelas 7 kalian sudah pasti pernah mempelajari masalah unsur-unsur atau atom-atom.
Prinsip kerja alat ini sendiri menggunakan medan magnet. Mula-mula elektron dipancarkan dari katode panas dan dipercepat oleh beda potensial sehingga energi kinetik yang dimilikinya cukup besar. Spektrometer massa itu digunakan untuk mengukur massa atom dari hasil reaksi nuklir dan digunakan oleh peneliti sains dan kedokteran untuk menyelidiki dan mengidentifikasi jenis dan konsentrasi atom yang ada pada sampel. Spektrometer massa ini juga merupakan peralatan penting untuk menyelidiki polutan yang berbahaya di lingkungan sekitar kita. Juga digunakan dalam industri makanan, petrokimia, industri elektronik, dan monitoring fasilitas nuklir internasional. Wah, hebat ya! Baiklah kakak-kakak, sekian materi kita untuk hari ini. Semoga bisa dimengerti dan dipahami. Dan apabila ada pertanyaan, silahkan hubungi Ustazah atau tulis di kolom komentar. Kita akhiri dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.